Pakai aja. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Calvin. Saya sebagai direktur untuk Talaga Sampiran Menteng. Mungkin pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu di sini untuk meluangkan waktu siang hari ini untuk hadir di soft opening Talaga Sampiran Menteng. Ya. Tadi sebelumnya sudah disampaikan juga ada beberapa tim kami di sini, terutama ada Pak Age sebagai General Manager atau Unit Manager untuk Talaga Sampiran Menteng. Beliau juga sudah bersama kami cukup lama ya, dan sebelumnya di sini dia menjabat di Talaga Sampiran Vimala Hills Bogor. Dan di sini juga ada tim kami dari tim corporate, yaitu Pak Egi sebagai corporate chef kami, dan ada Bu Putri sebagai marketing manager, dan juga ada Pak Aldo di belakang sebagai operational manager. Ya, welcome to Talaga Sampiran soft openingnya. Ini kita juga mungkin bisa lebih, nggak usah terlalu formal ya, kita lebih santai aja. Mungkin jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ya tanyakan, sebisa mungkin saya akan jawab ya. Oke, Mbak Geri, apakah saya bodoh menurut speech atau langsung speech aja. Langsung speech aja, oke. Mungkin Talaga Sampiran untuk Talaga Sampiran Menteng ini adalah unit ke-8 kami. Ya, kita sudah berdiri sejak tahun 2010 dan unit pertama kami adalah di Bintaro. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu sini yang pernah ke Bintaro. Enggak pernah? Belum? Oh. Ya, ada pernah. Oke, kasih. Ya, jadi sejarah kami Talaga Sampiran saat ini sudah ada 7 unit yang beroperasional. Pertama di Bintaro, Puri, Ancol, Vimala Hills Bogor, Depok, Cikarang, Bekasi, dan ini yang ke-8 di Jakarta Pusat, Talaga Sampiran Menteng. Value proposition Talaga Sampiran sendiri, kita punya tagline itu adalah Indonesian Culinary Experience by the Lake. Ya, makanya tadi kita pisah dengan 2 short video. Kita di sini sebenarnya lebih menjual pengalaman experience kepada pelanggan kami. Ya, experience-nya itu apa? Kita memberikan experience pedesaan di dalam ibu kota. Ya, lokasi-lokasi Talaga Sampiran sendiri sebenarnya itu di pesisiran Jabodetabek. Ini adalah unit yang pertama di pusat, Jakarta Pusat. Oke. Apa lagi? Pasti di daerah sini adalah Jakarta Pusat adalah ya mungkin masih ibu kota ya sekarang ya. Jadi central of Jakarta, it's a very strategic location. Ya, di sini sangat dekat dengan Tugu Tani, sudah pasti hanya nggak sampai 5 menit dari sini. Ya, Taman Menteng juga 10 menit, Bundaran HI 15 menit, Monas 10 menit. So ini salah satu central location di Jakarta. Ya, kita juga ingin memberikan sesuatu yang mungkin unik di dalam ibu kota sendiri, di mana bisa ada danau, ada saung, ada mungkin experience, ada pedesaan, ada hutan juga ada ya, dan ini juga air terjun lagi kita nyalain. Jadi intinya sih pas customer atau pelanggan kesini, mereka dapat mungkin ada short getaway dari kesibukan sehari-hari, kemacetan yang kita tahu sendiri ya sekarang udah post covid, macetnya kayaknya lebih parah lagi ya. Jadi ini kita ingin menyiapkan tempat untuk mereka bisa enjoy, relax, and mungkin have a short break dari pekerjaan-pekerjaannya juga ya. Mungkin untuk dari segi menu nih Pak, mungkin rekan media ada yang mau tahu kalau dari menu makanan tuh kira-kira apa aja sih yang dihadirkan di Talaga Sampiran Menteng ini, lalu atau misalnya perbedaannya ada nggak sama Talaga Sampiran lain? Oke, untuk menu sendiri kita tetap
menu sama dengan unit-unit lain. Ya, jadi kita selalu ada our iconic menu yang memang setiap unit itu standar menunya. Hanya saja di Menteng sini, Talaga Sampurna Menteng, kita ada 2 tipe dining experience dalam satu restoran. Dan nanti kita akan keliling, saya akan kasih lihat. Jadi di TS Menteng ini kita ada yang formal dining dan ada yang untuk cafe. Jadi lebih casual atau semi formal dining. Yang kita tahu sendiri di Talaga Sampurna itu dining formal itu adalah mungkin makanan tengah dengan keluarga, ya, dengan rekan-rekan dan lain-lain. Tapi untuk di cafe dining itu individual portion, terus ada minuman dan minuman kopi, tapi tentunya juga kopi yang ada traditional twist. Jadi seperti kopi pandan, ada kopi jasmine, ada kopi gula aren, ya udah pasti sih udah pernah coba semua ya. Jadi lebih traditional coffee. Fungsinya juga untuk, karena kita tahu di pusat kota kan banyak yang mungkin quick meeting gitu ya, nggak semuanya mencari formal dining. Jadi kita memberikan a more casual dining experience di area cafe kami. Nanti kita pas keliling bisa lihat juga. Ya. Ngomongin makanan nih Pak, ini kan kita mau bulan Ramadan nih. Ya. Pasti pada penasaran nih, termasuk saya sendiri tadi saya Ya. tanya kira-kira ini tuh nanti opening kan berarti besok for public ya Pak? Betul. Nah itu udah bisa kita booking kah untuk bulan Ramadan atau kita selama ini harus walk in dulu aja atau Ya. ada sistem? Oke, good question. Mungkin pertama-tama mohon maaf, memang sedikit ada belum komplit semuanya ya, kita masih soft opening. Kita lagi kejar untuk pembukaan besok dan untuk persiapan di bulan puasa yang mendatang. Untuk bookingannya sendiri, kita saat ini sampai akhir Maret itu hanya untuk walk-in saja ya. Ya, jadi sampai akhir Maret ini hanya khusus untuk walk-in saja, sampai kita untuk merapi-rapikan tempat ya. Dan pada periode itu juga pun kita ada soft opening promo ya, rasanya ya. Mungkin nanti Bu Putri bisa jelasin ya. Tapi setelah Maret, mulai April dan sampai akhir puasa itu kan kurang lebih 22-23an April ya kurang lebih ya, itu bisa reservasi. Dan kita pun juga menyediakan paket bukber, ya paket bukber gitu. Nanti mungkin infonya Bu Putri bisa bantu sampaikan juga. Ya, paket bukber itu untuk ber-10 ya kalau nggak salah ya, betul. Untuk per-10 orang ya, jadi intinya untuk juga pelanggan mengorder makanan dan give more value juga. Ya. Kalau untuk rencana bisnisnya Talaga Sampurna sendiri, Pak, apa mungkin di masa depan akan ada lagi untuk mungkin pembukaan Talaga Sampurna lainnya atau rencana-rencana di next daerahnya, Ya. expressnya? Ya. Kita ada beberapa yang di pipeline kami untuk pembukaannya yang sudah disetin ya. Di akhir Desember ini kita akan buka di Bali juga, terus di perkiraan 2024 akhir atau awal 2025 kita akan hadir di Bandung. Cuman untuk saat ini mungkin saya ingin Bapak Ibu lebih fokus ke Talaga Sampurna Menteng aja. Ya, itu sih ya. Ya. Baik. Boleh langsung. Total pax untuk semuanya itu perkiraan satu seating bisa 650 pax. Ya. Jadi perkiraan 600 sampai 650 pax bisa at the same time. Ini dibagi ke beberapa area. Kita ada area cafe yang perkiraan itu 180 sampai 200 pax, 2 lantai. Terus kita ada sudah pasti ada saung-saung ya yang sangat favorit. Saya lupa itu ada, kalau nggak salah ada total 12 sama 4 ya, jadi 12 saung single sama 4 saung double. Yang kapasitas saung single itu 8 sampai 10, saung double itu perkiraan untuk 20-an orang ya berarti ya. Terus ruangan ini ruangan AC atau kita ngomongnya mungkin lebih meeting room atau conference room ya. Ya karena konsep di sini kita semua open air Bapak Ibu. Ya, jadi yang hanya ada AC itu hanya di saung, treehouse sama ruangan ini saja. Ya. Main dining sendiri kapasitas sekitaran 2 lantai itu 200-an sekian ya. 230-an sekian kalau nggak salah. Ya.
kira sih seperti itu. Ruangan ini sendiri kalau nggak salah tuh bisa sampai 50-an ya, 40-50-an ya. Jadi total roughly about 600 to 650 sitting capacity. Jadi dari Mas, ada pertanyaan lain Pak? Di Travel Expo mau tanya, kalau ini kan harga di tengah kota, kira-kira harga makanannya itu akan lebih mahal kan dari outlet lainnya atau sama aja? Oke, good question Pak, terima kasih. Ya. Sudah pasti makanan di sini lebih terjangkau dengan mungkin gini ya, dengan harga kita di sini compare dengan mall-mall yang di sekitar itu bisa dibilang apple to apple. Ya, jadi nggak terlalu mahal. Cuman kalau dibanding dengan unit lain kami, karena di sini memang prime location, ada sedikit perbedaan harga, tapi tidak banyak. Ya, cuman itu masih tetap terjangkau sih. Ada lagi pertanyaannya? Untuk soft opening ini kita belum siapkan tempat anak-anak bermain, tapi itu sudah pasti jadi salah satu kita kan very family friendly restaurant ya. Jadi akan ada kids playground udah pasti, dan kita juga ada konsep baru. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke beberapa unit kami yang di Bintaro, Puri, Vimala, kita akan ada dan Bekasi ada juga mungkin taman kelinci kecil lah gitu bahasanya ya. Itu masih on proses Bu. Hopefully sebelum akhir April kita sudah terpasang semua. Ya, tapi pasti ada Bu. Ya. Oke. Oke, untuk menu nanti kita bisa share juga, kita punya buku menu, jadi Ibu bisa lihat sendiri. Cuman kalau kita ngomong secara per pax-nya gitu ya, per pax pokoknya spending per orangnya di sini per person, estimasi di sini sih sekitaran mungkin mulai dari 180, 200 sampai ya, tergantung pesannya seberapa banyak ya Bu. Cuman average di sini estimasi buat 200 lah, 200 to 250 itu mungkin the expected price point. Ada juga Bu. Ini kita musola di sini juga kita full AC ya, kita kapasitasnya juga cukup besar karena tahu pada saat bulan puasa Ramadan itu kan loadnya sangat tinggi ya. Jadi kita semoga sih cukup ya Bu. Cuman untuk standar restoran udah Ibu lihat sendiri dah. Sangat besar. Ya. Ada lagi dari rekan-rekan media yang ingin bertanya? Oke, sepertinya cukup jelas ya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kafin. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Ini kita rencanakan opening di hari besok ya. Jadi mungkin ada yang sudah menunggu-nunggu. Kemarin juga sudah, karena ada pending ya, mohon maaf sekali karena kemarin ada pending sekitar 1 mingguan lah ya. Jadi makanya besok ini mungkin kita akan selesai untuk soft opening. Bapak Ibu nih kayaknya nanti kita akan jamu ya. Kelihatannya ini pada lemes ya. Nanti tenang, akan kita siapkan makanan. Jadi kita Telaga Sampiran ini kita mengusung untuk memang menu-menu tradisional ya, bukan hanya menu-menu Sunda aja, tapi memang namanya itu kan Talaga Sampiran ya, artinya kan sebenarnya kan ini ngambil dari nama Sunda, tapi makanan kita sudah istilahnya kita nasional lah, Nusantara ya, tepatnya Nusantara bukan nasional. Jadi kita mengusung ini benar-benar, bahkan kita ada punya makanan itu dari patin bambu, itu sebenarnya asal dari Kalimantan ya, dan ada beberapa misalnya kayak ayam betutu itu juga asli dari Bali. Artinya kita kan sudah menusantarakan makanan kita di Telaga Sampiran. Itu ya mungkin
Mungkin saya sih cuman banyak terima kasih aja. Mudah-mudahan ini dengan bukanya di Menteng ini kita bisa artinya menambah kuliner untuk khususnya di ibu kota ya. Supaya mungkin biasanya kan mall terus ya. Jadi supaya di sini mungkin istilahnya lebih apa ya? Lebih tradisional. Tadinya kalau mall terus kan Bapak Ibu juga bosen mungkin ya. Akhirnya kan kalau ada nuansa desa kayak jadi ada desa di tengah kota gitu. Jadi supaya membedakan suasana aja, nuansa aja. Mungkin itu sih, mungkin jika ada pertanyaan sih boleh ya, boleh Bu. Oke. Untuk menu andalan di Telaga Sampiran apa aja ya Chef ya? Yang ada di Jabodetabek sama nanti dibuka di rumah Ramadan yang dipakai-pakai itu ya seperti apa? Oh ya, kalau bila bicara andalan semua kita andalkan ya Bu. Ya supaya laku dong, iya kan? Semua kita andalkan. Tapi kita ada best seller itu, kita ada gurame terbang ya, terbang kayak kapal terbang Bu. Gitu. Jadi guramanya kayak terbang di atas piring lah. Jadi ada patin bambu, terus ada cumi goreng madu. Nah itu udang bakar madu ini tuh andalan. Jadi tapi kalau bicara andalan saya maunya andalan semua sih. Karena yang sudah kita trial di Telaga Sampiran yang sebelum-sebelumnya ini juga memang rata-rata sih penjualan dan memang ada beberapa yang lebih menonjol ya. Artinya mudah-mudahan jadi andalan semua lah ya gitu. Terus untuk paket buka bersama kita juga memang ada paket ya, nanti lebih jelasnya sama Bu Putri ya, paket-paketnya isinya apa aja. Memang paket kita adalah per 10 orang. Jadi untuk per 10 orang ini kita sudah siapkan all in ya, mungkin di harganya nanti sama Bu Putri. Tapi yang jelas kita sudah ada paket untuk 10 orang. Sama kita ada free tajil ya Bu, kalau buka puasa biasanya ada free tajil kita. Nanti variatif sih tajilnya. Mungkin itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Tahu Bu. Jadi maksudnya kita sedikit sekali kita yang menggunakan interlokalnya. Jadi kita lokal semua. Jadi supaya istilahnya kita juga punya ini untuk memajukan pertanian Indonesia juga lah Bu. Makanya kita nggak pakai yang import ya. Jadi kita hampir full kita pakai bumbu-bumbu lokal. Ada lagi pertanyaan dari Ada lagi Bu mungkin? Pertama ya untuk tadi apa, mohon maaf yang pertama tadi. Oh, menu andalan. Jadi menu andalan kita ada patin bakar bambu ya, terus yang wajib harus dicoba juga gurame terbang. Itu juga wajib dicoba, dan sop iga garang asem. Makanya menu kita hampir 130 lebih. Jadi silakan, dan itu semua penjualannya kita rata-rata, hampir rata-rata. Jadi makanya nanti kalau memang ini kita sudah siapkan nanti untuk dicicipin semua, kayaknya sih untuk udah mewakili yang recommended ya. Jadi nanti bisa Nah untuk tadi kita sebenarnya kita nggak ada proses apa-apa Pak, kita semuanya hampir ala minute. Memang hanya bumbu aja yang kita proses di internal kami ya. Jadi cuman hanya bumbu aja, tapi kalau untuk bahan makanan kita fresh semua. Jadi tidak ada yang kita melalui fermentasi lah bahasanya gitu. Mungkin mewakili pertanyaannya tadi. Oh limbah. Oke. Untuk limbah ini memang kita saat ini memang masih limbah daripada makanan ini memang kita belum proses ya. Dulu memang kita ada biopori itu ya Pak ya. Jadi kita rencanakan akan ada dulu untuk pengolahan limbah yang misalnya kayak limbah dari breachable yang apaan tuh kayak kulit semangka, terus kulit pisang, itu kan jadi untuk bahan pupuk kan sebenarnya.
Tapi kita memang belum proses, tapi ada rencana kita untuk memproses hal seperti itu. Karena limbah kita juga sebenarnya cukup banyak ya. Jadi tapi memang ini belum sempat untuk di ini. Kan kita juga memang kerja sama rumah sakit ya, dulu pernah kita belajar juga dari rumah sakit. Akhirnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk kayak terus apa tuh yang iniin makanan tuh. Mungkin untuk jadi kan kita ada dua tipe limbah ya. Limbah yang mungkin dari finish product atau dari customer kan sudah pasti kita tidak bisa apa-apalah itu ya bahasanya ya. Tapi kalau untuk limbah persiapan makanan dan mungkin unfinished product itu kita sih cukup minimalisir gitu ya. Saat ini kita masih belum ketemu partner yang bisa untuk bantu mengelola limbah tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada suggestion atau apa ya feel free ya, kita more than happy ya. Cuman sih limbah itu diminimalisir lebih kepada planning ya, karena kita ada planning purchasing juga ya, karena lebih banyak limbah terutama mungkin barang-barang yang rusak ya sudah pasti kan kita juga lebih rugi bahasanya gitu ya. Jadi kita minimalisir itu seminimal mungkin untuk limbah yang unfinished product ya. Menjawab nggak Pak? Menjawab pertanyaannya nggak? Oke. Untuk keseluruhannya sudah mulai mengurangi plastik. Oh ya. Ya. Seminimal mungkin. Kita juga kalau di F&B kita nggak bisa terlalu idealis juga Pak. Ya, dengan arti pada saat persiapan makanan itu kan kita juga harus menjaga keamanan makanan. Ya, dalam plastik itu kita cling wrap dan lain-lain kita tetap harus menggunakan. Tapi kalau contoh seperti straw, ya kita sejak tahun berapa itu ya? Ya sudah lama kita itu hanya by request saja. Karena mau nggak mau kan kita juga tetap harus customer first ya. Jadi jika customer ingin menggunakan straw karena lipstiknya lah, karena gigi atau apa, ya kita tetap sediakan juga. Cuman itu by request, kita nggak secara otomatis memberikan straw tersebut. Ya. Piring-piring kami semua juga nggak ada yang menggunakan plastik. Ya. Takeaway box kita juga ada beberapa sih plastik ya. Takeaway box ada beberapa plastik. Ya. Cuman nggak 100% sih. Meminimalisir ya sebisa mungkin Pak. Terima kasih. Pak, Mungkin ada pertanyaan lagi. Dan fresh seafood. Live seafood itu adalah ikan-ikan yang memang benar-benar hidup ya. Artinya kita memang piara, kita punya akuarium. Jadi ketika customer itu pesan kita baru ambil, kita potong, kita olah. Jadi artinya benar-benar live yang memang kita baru ikan hidup. Nah kalau yang fresh ini adalah biasanya kita ikan sudah frozen, tapi kategorinya habis diambil dari laut biasanya ya itu langsung di frozen beku di kapal, biasanya seperti itu. Untuk yang bedanya fresh sama live itu sebenarnya seperti itu. Memang harganya yang live seafood ini memang cenderung lebih mahal karena ya. Dan kita di sini ada akuarium di sini nih, ini akuariumnya. Jadi belum jadi. Cuman ada beberapa item memang itu masih fresh, artinya masih hidup ya. Terutama kayak tadi kan kita bilang gurame terbang. Gurame kita tuh live. Jadi kita nggak showcase gurame di sini karena gurame kita kuantitinya cukup banyak. Jadi kita di belakang itu ada kolam gurame ya sama ikan patin. Ya, dua ikan itu kita terima secara hidup fresh. Itu dan kita tampung bisa berapa ratus? Nggak tahu lah ya. Nah, kapasitas bisa 600. Ya pokoknya cukup banyak lah ya untuk kita tampung untuk hidup. Ya. Menjawab Bu. Iya boleh, seperti metode itu. Jadi ya biasanya kebanyakan customer cuma nanti pesannya di saung atau di meja gitu, biasanya udah tahu namanya ya udah gitu lah, live seafood. Kita ada ikan kerapu, ada bawal, yang live kita juga ada kepiting sama lobster. Ya cuma 3 item itu. Sudah menjawab? Terima kasih.
tahun itu sebenarnya kita akan ganti ya. Jadi beberapa yang memang masih untuk dijual kita memang masih proper untuk dijual, kita akan jual terus. Tapi setiap tahun kita akan ganti dan nambah menu-menu baru dan improve menu baru. Itu Pak. Jadi kita biasanya setiap tahun. Jadi kita akan improve tambah menu baru. Karena kita juga ada setiap ganti buku menu itu kan sebenarnya kita juga ada proses ya, artinya kita bikin cetak buku menu ini dan lain dan tidak bisa artinya besok keluar gitu, kayaknya terlalu ini. Ya, seperti tadi Pak Egy sampaikan, ya, jadi untuk proses R&D atau menu baru itu juga lama prosesnya Pak, karena kita juga harus pikir dari supply chain-nya juga, dan apakah ini bisa supplier bisa kasih dengan secara konsisten dan lain-lain ya Pak. Jadi ada di pipeline, cuman itu kita masih masih simpen dulu Pak. Nanti tahun depan Bapak datang ada menu baru. Ya. Pak, kita baru cetak buku menu baru juga. Ini kebetulan pas akhir tahun ini ya Mbak Putri ya. Jadi pas akhir tahun, awal tahun lah malah ya. Jadi kita ini launching sebenarnya udah banyak menu barunya juga gitu. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Di sini total di sini 8.000 meter. 8.200 ya Pak. Sekitar itulah. 8.200-an. 8.200 meter persegi. Kenapa? Seperti ngomong enggak, yang lebih besar ada di kalau nggak salah Puri 12 ya. Ya jadi tapi ini kurang lebih minimal sih Bu, kebutuhan untuk kita bisa mengeluarkan nuansa. Ada lagi? Mbak Pamela yang tanya? Mau bertanya? Boleh. Saya Pamela dari Jakarta. Oh ya. Tadi mungkin ada pandangan nggak sih Pak soal kegemaran orang-orang di Jakarta mungkin tentang makanan Sunda. Kan di sini makanan banyak ya, makanan Sunda, Padang, Korea. Mungkin ada pandangan nggak sih minat masyarakat sama makanan Sunda itu berapa besar? Oke, mungkin saya cerita sedikit nih tentang bergulirnya masakan di Indonesia ya, terutama sekarang ini justru makanan Indonesia ini artinya sudah naik level, bahasanya begitu. Kalau dulu kan orang ketika ini menggaung-gaungkan makanan Western ini segala macam. Bahkan kalau kita ini adalah penggiat-penggiat makanan kuliner di Indonesia itu sebenarnya kalau ke Indonesia harusnya dijamu dengan masakan Indonesia, jangan dijamu sama masakan Western lagi kan gitu. Jadi kalau menurut kami ya artinya makanan Indonesia ini ini sudah maksudnya layak untuk dinikmatin dan layak untuk dimajukan gitulah Bu, kira-kira begitu sih Bu. Dan artinya kita juga sebagai orang Indonesia juga harus betul-betul meng-up makanan kita ya, artinya makanan Indonesia ini adalah makanan yang unik sebenarnya gitu. Begitu Bu, kurang lebih. Ya, mungkin itu pertanyaan yang sangat bagus Bu. Jadi memang itu salah satu tujuan kami sih ya, untuk melestarikan makanan Indonesia. Ya, mungkin kalau kita bisa lihat 10 tahun yang lalu mungkin atau 15 tahun lalu gitu, makanan Indonesia dianggap mungkin makanan basic saja gitu ya, yang oke lah kita makanan comfort food, tapi bukan sesuatu yang kita akan makan untuk celebrate something. Jadi contohnya kita biasa kalau mungkin bawa menjamu tamu atau special occasion, biasanya itu yang dipikirkan adalah makanan Western, makanan Japanese, Korean maybe ya, bukan makanan Indonesia. Mungkin juga karena seleksinya tidak banyak juga ya, jadi itu ada chicken and egg juga gitu. Jadi salah satu tujuan kami juga sebenarnya untuk bisa mengangkat makanan-makanan Nusantara ini yang sangat beragam macam Bu, yang sangat beragam macam. Sunda salah satunya, memang awal Talaga Samping itu lebih ke Sundanese food, cuman kita juga sudah branch out lebih ke makanan-makanan Nusantara ya, seperti tadi Pak Egy sudah bilang patin bakar bambu ya, tumis bunga pepaya ya,
di Karangasem itu semua banyak banget yang makanan-makanan sebenarnya kangkung plecing ya itu kan bukan makanan Sunda sebenarnya tapi makanan Nusantara. Cak gurame ya itu ya tujuannya supaya kita bisa bisa we can be proud of Indonesian food gitu. Jadi bukan hanya makanan-makanan yang dianggap hanya makanan comfort food aja, tapi hey bisa special occasion. Lebih gitu sih Bu. Yang dari makanan dan juga service dan juga ambience-nya itu semua harus jadi satu. Makanya tadi mungkin dari awal saya bilang kita di Telaga Sampiran sebenarnya bukan hanya menjual makanan saja, gitu. Kita actually menjual experience. Itu tujuan kan Bu.